Kemudian kita pindah ke tes warteg. Nah, tes warteg ini nantinya teman-teman itu akan disuguhkan dengan 8 8 pola gambar, yang mana pola gambar ini masing-masing punya sisi penilaian begitu. Yang mana 8 pola gambar ini harus teman-teman lanjutkan, mau jadi gambar seperti apa itu bebas terserah teman-teman. Tapi dari proses apa yang teman-teman gambar, dari apa namanya, simbol-simbol ini itu akan ada nilainya, dan usahakan kerjakan dari yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada contoh untuk tes warteg yang telah digambar. Nah, di sini kita bisa lihat tadi untuk pola yang pertama itu hanya titik, biasanya ada yang menggambar mata angin juga. Kemudian di sini jadi papan ini, papan sasaran untuk panah itu, papan tembak. Nah, kemudian lengkungan ini biasanya ada yang gambar bendera, ini yang kedua ini. Di sini kita lihat dia menggambar hewan, bebek. Jadi bebas kalian sesuai imajinasi kalian, silahkan gambar apa saja. Walau begitu, silakan apa namanya, kerjakan sesuai mana yang terlebih mudah dahulu menurut teman-teman. Dan nanti itu kalian akan diinstruksikan apa namanya, menulis urutan mana yang duluan kalian kerjakan begitu. Dari ke-8 pola gambar ini, gambar pola gambar yang mana duluan kalian kerjakan. Umpamanya kalau kita lihat di sini dia duluan mengerjakan yang ini, yang titik tadi ini, pola titik, ada angka 1, kemudian lengkungan ini yang jadi bebek, kemudian dia mengerjakan yang gambar nomor 7, yang ini, kemudian dia menggambar yang ini nomor 6 ini, dan kemudian 6 dia menggambar gambar nomor 8 dan seterusnya. Jadi nanti harus diberikan ini urutan. Jadi walaupun teman-teman mengerjakan yang terlebih mudah dahulu, teman-teman juga nanti akan diminta untuk menulis urutan mana gambar yang teman-teman kerjakan duluan. Nah, untuk ini tipsnya adalah jangan pernah memulai dari gambar nomor 5. Gambar nomor 5 itu yang ini. Sebab gambar nomor 5 ini memiliki arti tentang penyimpangan orientasi seksual. Jadi selalu diberi apa namanya, banyak psikolog, banyak tips yang mengatakan bahwa usahakan kita tidak memulai dari gambar yang nomor 5 ini, sebab ini berkaitan dengan orientasi seksual. Nah, jadi tipsnya adalah sama seperti tadi, berdoa, kemudian latihan. Sebab kenapa kita perlu latihan? Biar ketika hari hanya tiba, kita tidak akan kebingungan lagi mau gambar apa, bisa lebih menghemat waktu juga, dan juga akan mengurangi coretan pada gambar kita begitu. Kalau kita sudah tahu mau gambar apa, karena kebersihan gambar juga akan menjadi poin penilaian loh, seperti itu. Nah, kerjakan yang lebih mudah dahulu seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jangan mulai dari kolom kelima. Kemudian tulis keterangan sesuai urutan. Ini 1, 2, 3. Nanti itu ditulis begini. Kemudian beserta nama gambarnya. Nanti di bawah sini kalian di lembar kerja kalian itu kalian tuliskan yang satu ini gambar apa yang telah kalian gambar, anak panah umpamanya. Yang kedua ini gambar bebek. Yang ketiga ini gambar apa, sendal ya, sendal. Seperti itu seterusnya. Jadi untuk tes warteg seperti itu, intinya perbanyak latihan juga. Nah, di sini saya juga sudah mengumpulkan beberapa makna gambar, apa namanya, iya. Jadi
ternyata gambar-gambar itu memiliki makna. Ini berkaitan dengan penilaian yang akan kalian dapatkan nanti. Gambar titik kecil di tengah kotak ini mengenai tentang hal-hal yang berhubungan dengan adaptasi serta menunjukkan kelincahan. Maka Anda bisa gambar hewan yang memiliki karakteristik dan yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian kotak nomor 2 itu gambarnya berupa coretan yang menyerupai huruf S tadi yang dia gambar jadi hewan bebek tadi yang terletak di sebelah kiri atas. Ini menunjukkan kebebasan. Bila Anda ingin menggambar hewan, maka bisa menggambar burung yang sering diidentikan dengan kebebasan. Kotak 3. Baris ketiga mengisyaratkan tentang kemauan dan tekad untuk selalu memperbaiki diri serta memiliki ambisi yang besar. Maka gambarlah pagar, tangga, tiang listrik, dan sebagainya. Gambar 3, masih ingat kan gambar ketiga tadi? Ini. Kalian bisa gambar tangga, bisa gambar bangunan, pagar, dan lain sebagainya ini. Kemudian baris keempat, kotak keempat, gambar kotak hitam yang berada di sebelah kanan atas menunjukkan bagaimana cara Anda dalam menghadapi sebuah kesulitan. Maka gambarlah bangunan atau konstruksi beton dan lain-lain. Bangunan, konstruksi beton dan lain-lain. Ini gambar nomor 4. Dia ini menggambar konstruksi beton atau bangunan tampak atas. Gitu. Kemudian yang kelima, gambar 2 garis di sudut kiri bawah yang menyerupai huruf T miring namun terpisah, menunjukkan bagaimana cara Anda berpikir dalam pemecahan sebuah permasalahan. Nah, itu apa namanya? Ini kaitannya yang gambar yang 2 garis yang menyerupai huruf T tadi, namun jangan dimulai dari situ untuk pertama kali menggambar karena maknanya akan berbeda. Itu akan berkaitan dengan orientasi seks begitu. Penyimpangan orientasi seks seperti itu. Sebab saya sudah baca beberapa referensi juga, hampir semua menyebutkan seperti itu. Kemudian gambar ke-6 atau kotak ke-6, gambar garis horizontal dan vertikal yang terpisah seperti akan membentuk segi 4, menunjukkan kesederhanaan tapi tetap menyuguhkan realitas. Gambarlah kamera televisi komputer atau komputer gitu. Kalau nggak salah saya kemarin itu gambarnya adalah televisi begitu, kamera. Nah ini, yang ini, dia gambar televisi. Kemudian gambar nomor 6 itu, gambar nomor 7, titik kurva menunjukkan garis yang tidak dapat diproses secara sembarangan, harus diperlakukan dengan hati-hati. Gambar tersebut juga bisa menunjukkan perasaan Anda. Nah, di sini kalau saya pribadi kemarin gambarnya itu adalah saya menggambar biskuit, teman-teman. Di sini dia menggambar sendal ya, yang ini. Saya kemarin gambarnya itu biskuit, jadi titik-titik ini saya jadikan ini butiran-butiran coklat dalam sebuah biskuit begitu. Ada juga yang biasa menggambarkan menjadi buah begitu. Jadi titik-titik ini dia sambung jadi bulat, itu tak tampak buah yang sedang dibelah, biasanya begitu. Kemudian gambar terakhir ini, lengkungan. Ini maknanya adalah gambar garis melengkung menyerupai payung, menunjukkan bagaimana hubungan sosial Anda dengan lingkungan sekitar Anda. Gambar tersebut juga menunjukkan kebijaksanaan, kebesaran, dan kewibawaan. Nah, itu maksud dari tes gambar yang kolom ke-8 seperti itu. Kalau saya kemarin juga menggambar orang lagi terjun payung di sini. Kalian juga bisa menggambar ini, sunset. Ini bisa sunset loh ini, gambar laut. Oke, jadi cukup jelas ya untuk tes warteg sendiri.
Intinya sekali lagi saya ingatkan, baik itu tes warteg maupun tes Pauli, perbanyak latihan soal, dan jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Secara umum kalian akan menghadapi dua jenis soal psikotes ini. Kemudian ada juga nanti itu semacam beberapa soal pernyataan begitu yang akan kalian pilih. Itu pilihan ganda, pengalaman saya kemarin itu pilihan ganda yang berkaitan dengan paham nasionalisme dan tentang ke-NKRI-an begitu. Dan juga ada yang mengenai apakah kita ini cenderung menjadi pemimpin atau pengikut, itu ada juga, tapi soalnya hanya berupa semacam pernyataan yang kemudian kita pilih A atau B begitu. Nanti dari dominan yang mana kita pilih itu bisa menggambarkan apakah kita orangnya adalah followers atau kita leader gitu. Begitupun juga dengan tentang keindonesiaan itu. Di situ nanti akan tampak, yes. Dan untuk tipsnya untuk soal yang semacam itu nanti adalah jawablah sejujur mungkin. Seperti itu. Oke? Jadi terima kasih untuk telah menyaksikan video ini. Next nanti kita akan bahas lagi mengenai tips wawancara, terkhusus di Universitas Pertahanan, bagaimana melewati seleksi wawancara. Oke?